Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Fuzia, saya dari kelas S7A, Prodi Bimbingan dan Konseling NPM 2019 015 00266. Baik, saya di sini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah konseling kesehatan, di mana saya membuat kegiatan ataupun membuat layanan konsultasi dengan judul konseling kesehatan reproduksi dan bertemakan kesehatan ibu dan anak. Sebelum menyaksikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam layanan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Fauzia. Saya di sini sebagai seorang konselor. Baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, dipersilahkan Ibu untuk mengenalkan diri sendiri ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Syifa, saya berumur 20 tahun. Di sini saya sebagai ibu baru. Saya baru mempunyai anak satu berusia 8 bulan. Nah, di sini saya ingin berkonsultasi mengenai anak saya. Oh, mama muda. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita melanjut ke konseling, berarti Ibu ingin melaksanakan layanan konsultasi ya. Baik, layanan konsultasi itu sebelumnya apa sih? Layanan konsultasi itu ialah bantuan seorang konselor kepada klien untuk membantu untuk mengentaskan permasalahan dari dari pihak ketiga. Nah, kemudian di layanan konsultasi ini ada 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kemandirian. Jadi insya Allah kalau semua kerahasiaan itu pasti akan aman karena itu sudah menjadi sumpah konselor. Kesukarelaan kan itu dari diri ibu sendiri, dan kemandirian pun dari ibu sendiri. Baik, jadi gimana Bu? Yang pertama sih kan baru mempunyai anak berusia 8 bulan. Nah, dia tuh lagi susah makan. Padahal kan baru pertama-pertama MPASI. Gimana cara mengatasinya? Oh, berarti GTM. Iya, Bu, anak saya lagi GTM nih. Gimana ya? Oh, GTM. Jadi gini ya, untuk GTM tuh kita sebagai ibu muda kan pasti agak khawatir ya, kenapa anak kita jarang ataupun susah makan, nggak mau makan. Jadi coba ibu nanti cari nampan ataupun alas makanan, kemudian ibu taruh makanan itu di atasnya, biarkan anak ibu mengambil sendiri kan. Kebetulan tadi anak ibu berapa bulan? 8 bulan. Nah, 8 bulan itu kan sudah lagi mulai aktif-aktifnya ya. Kemudian ibu bantu dukungan atau dorongan untuk si anak menyentuh makanan itu, dan berikan makanan yang sudah bertekstur padat agar si anak bisa mengetahui sensor-sensornya seperti itu. Oh, berarti mungkin saya harus memberi makanan dengan cara yang berbeda ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya, betul. Apalagi kan anak di usia 8 bulan itu lagi musim-musimnya GTM ya, ataupun mogok makan atau gak mau makan. Jadi selain ibu memberi makan di tempat yang lebar untuk si anak bisa mengambil sendiri, ibu bisa berkreasi entah makanannya dibentuk apa. Apalagi kan 8 bulan sudah mulai naik tekstur ya, jadi bisa entah dibikin apalah, buah apa, terus dipotong seperti bentuk apa, biar si anak ini tertarik untuk makannya, seperti itu. Oke, baik, nanti saya coba. Tapi kan di sini tapi dia kan minumnya ASI. Sebenarnya itu lebih bagus ASI atau susu formula ya? Lebih bagus ASI kemana-mana sih ya, karena kan ASI air susu ibu. Nah, karena ASI itu jauh lebih praktis mungkin daripada formula, apalagi kan kandungan ASI itu sangat masya Allah ya untuk perkembangan bayi dan anak menjadi bertumbuh kembang dengan baik lah. Apalagi itu juga meningkatkan rasa kedekatan kita kepada anak itu. Nah, di ASI itu juga kan ada yang namanya kolostrum, di mana kolostrum itu ialah sebuah cairan yang pertama kali ibu menyusui itu keluar yang berwarna kekuning-kuningan, dan itu tuh sangat-sangat banyak manfaatnya sekali untuk bayi. Iya. Udah. Oh, begitu ya, Bu. Iya. Saya juga pernah mengalami sih kolostrum itu. Iya. Oh iya. Anak saya juga lagi mengalami diare, Bu. Gimana ya cara mengatasinya? Kayak cari cara mengatasi pertama ya, sebelum dibawa ke dokter atau sebelum parah itu tinggal dikasih Oralit atau LGG.
Oh, LGG itu apa ya, Bu? Larutan gula dan garam setiap anak buang air besar. Jadi mungkin ya, walaupun saya belum menjadi seorang ibu, tapi kan banyak ya teman-teman saya yang sudah menjadi ibu. Jadi banyaklah ilmu yang bisa saya dapat. Jadi kalau kita mendapati anak sedang sakit atau apa, sebaiknya kita sebagai ibu jangan panik terlebih dahulu, ataupun kita bisa mencari pertolongan pertama. Intinya kuncinya sih jangan panik ya, Bu, apalagi kalau si anak lagi aktif-aktifnya seperti anak ibu. Gitu kan. Oh iya, apakah anak ibu sudah divaksin? Oh iya, sampai saat ini sih dia udah divaksin ya. Tapi saya baru pertama kali vaksin itu pada usia 0 bulan deh, Bu. Itu vaksin apa ya, Bu? Oh, itu vaksin HB, itu vaksin yang untuk mencegah penularan atau penyakit hepatitis B. Jadi itu sangat baik ataupun sangat penting ya untuk bayi newborn atau bayi 0 bulan itu. Oh iya, selain vaksin hepatitis B, apalagi ya, Bu ya? Ada vaksin DPT dan BCG ya. Oh, DPT sama BCG itu Ya, apa ya, Bu, DPT itu manfaatnya? untuk difteri dan tetanus, sedangkan BCG itu untuk TBC yang berat. Nah, selain itu juga, apakah anak ibu nih berarti bulan depan sudah bisa melaksanakan imunisasi campak? Oh, imunisasi campak itu usia 9 bulan berarti Ya, ya? betul. Baik, selain dari vaksin yang saya sebutkan tadi, ada juga imunisasi polio. Apakah anak ibu pernah melakukan Oh imunisasi polio? iya, udah pernah, Bu. Imunisasi polio tuh kalau nggak salah 1 kali deh. Kalau polio itu berapa kali ya, Bu, untuk anak? Harus 4 kali ya untuk anak melakukan imunisasi polio, seperti itu. Oh iya, Bu, saya pernah mendengar istilah baby blues, tapi tuh saya nggak tahu apa sih dalamannya gitu ya. Baby blues tuh apa ya? Baby blues adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh ibu setelah melahirkan ya. Itu tuh merasa sedih, kecewa, ataupun perasaan nggak enak. Itu tuh juga bisa terjadi karena stres atau merasa memiliki tanggung jawab yang berat sebagai ibu, apalagi ibu baru ya. Baby blues ini sering terkena atau terjadi tuh kepada new mom ataupun ibu yang baru pertama kali melahirkan ataupun mempunyai anak. Maka dari itu, kita sebagai orang yang mengerti lah, kita harus bisa menjaga perasaan hati si ibu, perasaan mood si ibu, agar si ibu ini tidak stres, tidak galau, sehingga tidak mengalami baby blues seperti itu. Karena baby blues itu juga cukup bahaya ya. Oh iya, berarti baby blues ini sangat bahaya ya, Bu ya? Iya, karena jika baby blues syndrome ini tidak diobati ataupun tidak ditangani ya oleh ahli, itu bisa mengakibatkan depresi pasca melahirkan, dan itu sangat bahaya sekali ya, karena hormonnya sudah pasti belum stabil, apalagi baru melahirkan, menyusui juga. Jadi baby blues itu sangat berbahaya jika Harus didiamkan dihindari ya? ataupun dibiarkan. Jadi kita sebagai anggota keluarganya pun harus mendukung si ibu untuk menjadi ibu yang lebih baik ataupun yang merawat anaknya, seperti itu. Karena banyak sekali ya pencegahan baby blues itu. Salah satunya kita selalu berpikir positif, kita di lingkungan yang positif. Kan kalau kata orang itu, kalau ada aja mertua yang jahat ya, seperti itu bisa dihindari, atau kita tidak bergabung sama mertua yang mulutnya julid kalau kata orang sekarang. Iya, kayak suami saya kan kerja nih, jadi saya nggak setiap hari sama suami saya. Padahal kan katanya suami itu support sistemnya ibu abis melahirkan banget ya. Iya, betul. Iya. Nah, itu juga salah satu itu ya. Cuman jika si suami ini sibuk, otomatis kan suami kerja pun sibuk itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan anaknya, apalagi Iya, baru betul. lahir gitu ya. Nah, kalau itu saya rasa bisa ditangani ya. Iya. Asal tidak ada tekanan batin lain dari misalkan mertuanya, kakak iparnya atau adik iparnya, seperti kenapa kok ngurusnya seperti ini, karena baby blues itu perasaannya tuh jadi lebih mellow, jadi lebih baperan, seperti itu. Jadi gimana, lingkungan itu jadi berpengaruh betul ya. karena lingkungan itu sangat berpengaruh sekali untuk ibu yang baru melahirkan, untuk menghindari baby blues seperti itu. Iya, Bu, saya juga awal-awal melahirkan tuh kayak merasa sedih, terus kayak merenung, terus sulit tidur ya pasti, apalagi anak suka bergadang. Itu ciri-ciri baby blues ya, Bu ya? Ya, itu sudah termasuk ciri-ciri baby blues, karena baby blues juga ciri-cirinya itu salah tiganya lah yang ibu rasakan setelah melahirkan 2 hari atau 3 hari ya. Yang lainnya tuh kita merasa kelelahan, merasa kewalahan mengurus anak, kemudian kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan, kemudian merasa mudah tersinggung, mudah marah, ataupun tidak bisa mengontrol emosinya, seperti itu.
Oh iya, tapi baby blues itu normal ya Bu ya? Normal, dia normal karena kan baby blues itu hampir dirasakan setiap ibu baru ya yang baru melahirkan. Tapi jika melewati 2 minggu dari pasca melahirkan, ya itu hitungannya sudah berbahaya, apalagi jika tidak ditangani. Karena jika sudah melewati 2 minggu, ibu yang baby blues itu harus segera ditangani oleh ahlinya seperti itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti depresi atau mungkin bahkan gila seperti itu. Oh iya, saya sebagai ibu menyusui sekarang tuh kayak merasa lebih emosian Bu. Kenapa ya Bu? Yaitu karena suatu perubahan hormon ya dari pasca melahirkan dan Oh, menyusui itu suatu perubahan yang dapat mempengaruhi emosi ibu, dan itu juga termasuk hal yang wajar ya jika iya. masih di batas normal seperti itu. Jadi ibu menyusui itu pasti lebih sensitif atau lebih emosi seperti itu, tapi itu hal yang wajar sih Bu. Semoga Oh iya. ibu bisa menangani atau menahan emosi jika ingin marah ataupun apa, untuk menjaga kesehatan ataupun kemaslahatan antara ibu dan anak dan keluarga di rumah seperti Oke, itu. baik. Oh iya Bu, terakhir nih Bu, anak saya kan sekarang usia 9 bulan, tapi masih mandi air hangat Bu, karena saya sebagai ibu baru tuh masih takut gitu buat mandiin air dingin. Sebenarnya normalnya itu berapa bulan ya Bu ya? Sebenarnya idealnya itu di umur 6 bulan juga sudah bisa ya mandi dengan Oh, air dingin. Walaupun balik lagi, walaupun saya belum memiliki anak, saya alhamdulillah gitu ya, saya bisa saya baca-baca ataupun saya juga dikasih tahu sama orang yang sudah berpengalaman. Jadi jangan terlalu istilahnya jangan terlalu lebay seperti itu. eh Apalagi kan kalau anak umur di usia umur 6 bulan itu sudah bisa mandi dengan air dingin, atau bukan dingin yang dingin banget ya, maksudnya air yang normal, tidak hangat gitu. Karena kalau masih usia 0 bulan atau 2 bulan itu kan kulitnya masih tipis, jadi itu masih harus menggunakan air yang hangat. Nah, kalau sudah lewat dari situ 6 bulan ke atas, itu sebaiknya dimandikan dengan air yang suhunya normal saja seperti oh itu. iya baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Kayaknya konsultasi hari ini udah cukup. Sudah banyak saya pengetahuan baru gitu ya. Banyak apa sih, udah banyak yang saya rasakan, udah cerita juga jadi udah plong, lebih banyak tahu. Ya, Kayaknya baik. udah cukup. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, alhamdulillah jika sudah memenuhi keinginan ibu hari ini, ataupun layanan konsultasi ini sudah banyak membantu untuk ibu hidup sehat, ibu dan anak dan keluarganya. Semoga ibu dan anak dan keluarga selalu sehat, selalu Amin. tumbuh kembangnya baik seperti Amin. itu, dan selalu bahagia. Ya, Baik, amin. terima Terima kasih. kasih. Cukup sekian layanan konsultasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.